Bicara pakai akhlak lebih bermakna dibanding hanya sekedar untaian kata. Ini tubuh ini bicara. Coba. Tuh kan tersenyum. Hanya begini ada. Coba nanti ketemu dengan siapa lagi. Sudah cukup untuk benyut, ya kan? Hadirin, mau naikkan iman tidak? Mau bahagia? Yang tadi jangan busuk hati. Yang kedua adalah jangan bicara yang tidak ada manfaatnya, apalagi bicara maksiat. Diam aja. Percayalah, makin kuat menjaga lisan, makin aman hidup kita. Banyak bicara, banyak masalah, banyak tergelincir kata-kata, banyak berpeluang jadi dosa. Makin jadi dosa, makin tidak bahagia. Kita bisa bahagia dengan maksiat. Misal ya, contoh, sebab bahagia orang itu, saya dengar bahagia. Kira-kira bahagia nggak ngomong begitu? Lihat wajahnya. Tidak ada orang ngomong kejelekan, wajah jadi manis enggak? Gitu ya, goyang sendiri badannya. Gitu. Coba ngomong baik, ikut bahagia. Saya senang banget ketemu tetangga kita ini. Lama kerjanya traktir terus. Coba kalau traktir itu bukan hanya waktu makan, dibekelin juga buat makan di rumah seminggu. Nah kan, pasti yang bicara enak itu ke bawah enak, yang bicara kejelekan orang ke bawah jelek. Dan begitulah Allah menakdirkan kebaikan itu nyaman dan menyamankan keburukan itu tidak nyaman dan membuat orang tidak nyaman. Jadi yang kedua, ingin tahu siapa nih orang yang ilmunya tinggi, tidak sembarang bicara. Kalau bicara, yang 3 tadi minimal. Selalu jaga niatnya, yakin yang disampainya benar, dan yakin insya Allah manfaat. Selebihnya, diam. Diam itu emas, tapi bicara baik. Apa yang lebih mahal dari emas? Emas yang banyak gitu. 3. Ada yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, beri saya nasihat. La taqdam, jangan marah. Sampai 3 kali tetap nasihatnya sama. Bab marah ini adalah bab penting untuk dipelajari. Karena ciri ahli takwa, salah satu di antaranya adalah wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Hati-hati ya, yang mudah marah, mudah jengkel, mudah marah-marah, sumbunya pendek, itu ciri-ciri lemah iman. Makin kuat iman, makin bisa menahan amarah. Orang berilmu tinggi, cirinya menahan amarah. Kalau pemarah, dia berarti tidak begitu serius ketakwaannya. Karena orang pemarah itu orang lemah. Bukan tidak boleh marah, ada marah yang jadi amal soleh. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi tidak jadi pemarah. Bukan orang marah-marah. Memang kalau dilihat dari ilmu marah ada 4 jenis. Ada yang mudah marah, susah reda. Ini paling fatal. Dikit-dikit marah dan tidak berhenti marahnya sampai akhir hayat. Yang kedua, mudah marah, mudah reda. Ini jelek mudah marahnya, tapi untung mudah reda. Cuma seperti paku ditancapkan,
kemudian dicabut. Nah, reganya itu nyabut paku, tapi bolongnya udah ada. Udah keburu menyakiti. Melupakan dengan memaafkan beda kapling. Memaafkan bisa sekarang, melupakan tidak semudah memaafkan. Benar? Nah, kalau kita marah, mungkin orang yang kita marahi sudah memaafkan karena kita minta maaf. Tapi lukanya tetap menganga. 3, susah marah, jadi dia tahan ini, tidak mudah tersinggung, tapi sekali marah enggak pernah reda, patah. Ini bagusnya susah marah, tapi buruknya dia dendam. Ini tidak termasuk wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas, karena paketnya itu adalah memaafkan. Nah, yang terbaik adalah susah marah, mudah reda. Baru gitu. Hati-hati nih ya, kalau dengar ceramah begini jangan nyari sasaran. Harusnya suami saya datang nih. Ini ceramah paling cocok buat dia. Padahal suaminya lagi nonton di medsos. Alhamdulillah, untung istri saya ke pengajian, dengar tuh Bu, gitu. Yakin gak ada yang berubah dua-duanya? Karena syarat berubah itu adalah ngaku dosanya sendiri. Kalau kita fokus dengan kesalahan orang lain, tidak bisa berubah diri kita.